Kok belum semua piye? Selomita? Ya belum. Wildan Zaka? Belum. Zelik? 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 Belum. Sekarang 8C. 8C. Yo, 8C. Akna, Mas Akna. Belum hadir. Mbak Aisyah sakit izin. Mbak Ani Fatona. Belum. Anissa Nurfitriana. Iya, Bu. Ya. Arasi Nabil Kirana. Iya, Bu. Ya. Asfia belum. Auliana ya belum. Azra belum. Azah Miftahul Jannah. Iya, Bu. Azah ya. Davina Keza Azahra. Zulfan Afriandi. Ya belum. Hosam Argamindo. Hosam ya belum. Lutfia Nursabila. Belum Lutfia. Masayu Almira. Iya, Bu. Ya. Mohtar Handi. Oh ya, Lutfia sudah. Masayu. Mohtar Handi. Belum. Hafid Faisal Parsa. Oh, belum. Royhan. Ini rombongan. Naswa Idel. Mbak Naswa Idel. Naura Rahma Kamila. Iya, Bu. Ya. Naisila Nastiti. Iya, Bu. Neatasa. Ada, Bu. Neatasa. Ya. Nur Aini. Iya, Bu. Ya. Nur Ehwan. Nur Ehwan ada. Mbak Nur Aini udah. Mas Nur Ehwan. Ini belum ada. Ovia juga belum. Raihan Diva. Ya, Bu. Ya. Mbak Raudatul Alimah. Ya, Bu. Ya. Ya. Sally. Mbak Sally ya belum. Cynthia belum. Ummu Saudah. Ya. 8C. Yang hadir berapa ini? 13. 8D. D nomor 1 Mas Abani. Malikur Rahman. Ya belum. Alifian belum ada. Anggara Cindra. Belum ada. Anissa Fasluna. Mbak Anissa Fasluna belum. Anissa Miftahul Jannah. Ya, Anissa sudah. Anissa Miftahul Jannah.
Ya, belum ada. Aira Triksi. Ya, Bu. Ya. Dafa Hafid. Ya. Ya. Fahri Nur Setiawan. Fahri. Belum ada. Fahrizal Fabian. Ya, Bu. Ada. Ya. Ya. Faiz Irfan. Iya, Bu. Ya. Ibnu Dwi Kusuma. Ya, Bu. Ya. Ihsan Fahriza. Ya, Bu. Lutfiah Yuli Safitri. Belum. Syafi'i Ma'arif. Syafi'i. Belum ada. Wahyu Yuliandra. Belum ada. Saiful Zikri. Sauki Al-Kausar. Belum. Bagas Putra Pradana. Ya. Ya. Hikmal Arafi. Hikmal Arafi. Oh, di sini. Mas Hikmal di sini. Muhammad Ihsan Maulana. Ihsan Maulana. Belum. Muhammad Ihsan. Ya, Bu. Ya. Nur Syahrul Al-Firdaus. Oh, ya. Nabila Rahmadani. Ya, Bu. Ya. Nabila Nisa Laili. Belum. Naila Naslin. Belum. Najwa Aulia. Hadir, Bu. Ya. Nandita Nur Akila. Belum. Putri Rahmadani. Belum. Ridwan di sini. Rizal Munafisa Abimaha. Rizal Munafisa. Tidak ada. Yang hadir 8D. 8E. Yo, 8E. Adinata. Adinata. Belum ada. Tidak jawab. Afifah. Ada, Bu. Alisa Akmarita. Belum. Denis ya. Denisnya belum ada. Donan Zaki. Oh, Denis ada. Donan Zaki di sini. Fiorentina. Oh ya. Giovanni. Mbak Giovanni. Hafiz di sini. Hana Nuraini. Eliasera. Ada, Bu. Ada. Abian Dava. Ada. Ariza Fikratuna. Oh, di sini. Marco. Ada, Bu. Maulana. Hadir. Hadir. Muhammad Anis. Muhammad Arkian Tafahno. Fahno. Hadir, Bu. Hadir. Dava Ardiansah. Tidak ada. Hafizuddin. Sakif Hisam di sini. Naswa Anjani. Hadir, Bu. Oh ya. Prakoso Rizky. Ya, Bu. Ya. Pujo Basuki. Ada. Rafia Biasa. Hadir, Bu. Ya. Tiara Zulfi. Hadir, Bu. Hadir. Walidatul Mutanafisah. Zainab. Zainab. Terus Zahriani. Ya, Bu. Ya.
8E banyak, 8E. Yang paling banyak 8A, 8E. Yang hadir. 8A yang bagus. 8E juga. Ya, yang agak ini 8B, C, D. Wes, Jan. Kemarin yang tugas juga masih banyak yang belum mengumpulkan. Nanti terakhir perlu bacakan yang belum lengkap. Yang ada yang mengulang, ada yang belum mengumpulkan juga. Mudah mengumpulkan tapi masih salah semua. Itu ada yang mengulang, nanti disuruh ngerjakan lagi. Saya bacakan nanti waktu terakhir setelah pembelajaran. Belum kita mulai pembelajaran, kita baca doa dulu bersama-sama. Coba dipimpin. Ayo, Donan Zaki. Pimpin doa. Donan. Yo Sakif api ano. Mas Sakif. Asaito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alam. Iyyaka na'budu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bil Rabbah Islam dina wa bi Muhammadin wa rasulullah Alhamdulillah, dengan dibaca doanya semoga akan dimudahkan dan dilancarkan semua yang kita kerjakan hari ini dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita ulang lagi yang kemarin, penyajian data. Sudah ditulis belum kemarin di buku? Ada yang sudah tulis? Ada yang belum, banyak belum mesin. Saya tugas kemarin kan cuma menulis di buku catatan. Kemarin penyajian data udah di-share di grup. Ini kan penyajian data dalam bentuk piktogram, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Ya, ini ya, dia ada 4, tapi ya nanti yang sering digunakan ada 3. Batang, kemudian garis, sama terakhir diagram lingkaran yang dipakai dan dikeluarkan di ujian nanti. Di diagram batang itu nanti gambarnya berupa bentuknya batang. Jadi bentuknya batang-batang seperti ini. Ya. Diagram batang seperti ini. Jadi ini ditampilkan dalam bentuk tabel apa? Dalam bentuk tabel frekuensi. Jadi nilainya itu dalam satu kelas antara 30 sampai 90. Frekuensi itu banyaknya nilai yang muncul atau banyak nilai diperoleh dari satu kelas itu tersebut. Saya nilai 30 ada 3 anak, berarti frekuensinya 3. Nilai 40 ada 6 anak, 50 ada 4, 60 ada 7, 70 ada 5, 80 ada 3, 90 ada 2 anak. Mas Iqbal dilepas tuh jaketnya, Mas. Nah, yang kelihatan. Coba lepas apa? Dilepas jaket. Tasnya juga atau era penak.
tasnya dilepas, jaketnya dilepas. Bu, suaranya double, Bu. Ya, sudah? Jadi nilai 30 itu ada 3. Berarti di sini ditampilkan nilainya 30 sampai 90. Itu yang mendatar. Horizontal itu menampilkan nilai. Sedangkan yang tegak, garis tegak, itu nanti frekuensinya atau banyaknya anak yang mencapai nilai tersebut. Jadi 30 itu ada 3. Jadi 30 nanti tingginya 3 karena yang memperoleh nilai 30 ada 3 anak. Jadi urut ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari bawah ke atas itu urut dari kecil ke besar. Jangan terbalik. Jadi satunya di atas, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada seperti itu dulu, gambar seperti itu ada. Ya, tapi jangan terbalik. Ini juga nilainya dari kecil 30, kemudian 40, 50, 60, 70, 80, terakhir 90. Nah, di sini 40-nya ada 6. 6 anak, berarti ke atas sampai 6. Ini gambarnya batang tingginya 6. Karena 6 anak. Yang 50 tingginya 4. Karena di sini yang mencapai nilai 50 ada 4 anak. 60 ada 7. Maka di sini tingginya sampai 7. Karena yang boleh nilai 60 ada 7. 70 ada 5. 80 ada 3. 90 ada 2. Nah, kalau tadi sini modusnya berapa? Ayo. Coba kalian sebutkan modusnya berapa ini? Ada yang bisa? Modus. 60. Modusnya berapa, Mbak? 60. 80. 60. Oh iya, 60. Betul, karena paling tinggi dia mendapatkan nilai 60 itu ada 7 anak. Ya, jadi modusnya 60. Sekarang kalau ditanyakan mediannya, coba dari sini coba median. Median itu apa? Median. Ayo, masih ingat nggak median apa? Ayo, median itu apa? Lupa. Median itu nilai tengah, ya betul. Kalau nilai tengah berarti kalian harus tahu banyak frekuensinya atau banyak anaknya di sini. Di sini ada 3, 6, 4, 7, 5, 3, 2. Ini sebenarnya bisa kalian hitung. Jadi bisa dihitung. Nih. Kali ini, cara pertama kan 3. Kalian tulis 3. Habis 3, di sini berapa bawahnya? 6 kan? Kalau kalian tambah. 3 tambah 6 berapa? 3 tambah 6, 9. Kemudian 9 tambah 4, 13. 13 tambah 7, 20. 20 tambah 5, 25 tambah 3, 28 tambah 2, 30. ya. Berarti jumlah totalnya 30. 30 itu genap apa ganjil? Genap apa ganjil? Genap. Kalau genap berarti nilai tengahnya nanti ada berapa angka? Kalau genap.
Kalau genap itu berarti tengah-tengah ada 1. kalau genap loh jumlah 2. 2 ya. Diingat kalau genap itu di tengah ada 2. Jadi urutannya yang dipakai 2 angka. Kalau jumlahnya terakhir ganjil itu tengahnya ada 1 ya. Diingat-ingat ya. Di 30 dibagi 2. 30 bagi 2 ketemunya berapa? 15. 15. Berarti medianya nanti urutan ke ini di sini. Urutan ke-15. Ya, urutan ke-15. Urutan 15 dan 16. Nah, karena ada 2. Maksudnya dibagi itu untuk mencari urutan. Jadi urutan ke 15 dan 16. Sekarang kalian lihat di tabel sini. Urutan 15 dan 16 itu ada di mana? Ini sampai urutan 3, ini sampai 9, ini sampai 13, ini sampai 20, ini 25, 28, 30. Jadi urutan 15 dan 16 itu di mana? 13 sampai 20. Ya, ini di sini. Ini kan. Sampai 20 ini. Berarti berapa medianya? Ya, segitulah. 60. Medianya 6. 60. Nah, karena urutan 15 dan 16 itu 6 dan 6. 60 dan 60. Mana jejer-jejer 60 toh. Berarti di sini medianya 60. Karena 15 dan 16 itu 60 semua. 60 tambah 60 dibagi 2. 120. 60. Bu. Ya, ada 2 kan? 15 dan 16. Nah kan 15 dan 16 ini kan urutannya di sini. Ini nilainya 60 semua. Berarti langsung 60 boleh. Atau kalau mau seperti ini, dibuat seperti yang kemarin. Itu ini. Jadi (60) tambah 60. Jadi karena 15 dan 16 itu sama. 60 tambah 60. Mau tambah 60 itu 120. Terus 20 dibagi 2, itu ketemunya 60. Ya, asalnya di sini. Urutan ke-15 dan 16. Itu adalah 60 tambah 60 dibagi 2. 120 bagi 2, berarti sama aja 60. Ya, ini. Itu median. Sekarang kalau rata-rata atau min rata-rata. Rata-ratanya ini. Semua data dijumlahkan, 30-nya ada berapa? 3. Ada 3, berarti 30 kali 3. Terus tambah 40-nya ada? 6. 6. 40 kali 6. Tambah 50-nya? 4. 50-nya ada 4. 60-nya 7. 60 kali 7.
Terus 70 5. 5. kali 5. 80-nya ada 3, Bu. Nah, 80 kali 3. 90 kali 2. 90 kali 2. 90 kali 2. Dibagi, tadi totalnya anak ada 30. Nah, 30. Sudah. Jadi tinggal dihitung. 30 kali 3 itu 90. 30 ya. 90 ditambah 40 kali 6. 240. 240. 90 tambah 240. Ini berapa? Ditambah 90 ditambah tambah 240 ditambah tambah 200 200 tambah Bu 6 kali 7 lupa 420 420 tambah 70 kali 5 350 tambah 80 kali 3 240 tambah 180 dibagi 30. Mantap. Ya, sama dengan berapa? Tinggal tambahkan. Berapa? 1000? 1720. Tuh. Tahu dari mana kau? Ayo, nambah Kalkulator ayo. mungkin. Kan tinggal tambah 8 tambah 4, 12. 12 tambah 5, 17 tambah 2, 19. Tambah 4, 23 toh. Ini 3. Terus masih sisa 2. 2 tambah 1, 3. Tambah 2, 5. Tambah 3, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 2. 9-nya tadi sudah. 8 tambah 4, 12. 17. 19. 23 tambah 9. 23 tambah 9. 32. 1720. Ya, benar. 1720 dibagi 30. Saya sudah bagi 57,3333333. ya 57,3. 57,3 ya. Boleh. Kalau boleh 3 boleh. Rata-ratanya ini. Jadi ini diagram batang. Jadi nanti dites ada gambar diagram batang. Kalian disuruh mencari, kadang mencari modusnya, kadang medianya, kadang rata-ratanya. Jadi nggak mesti. Jadi kalau dari diagram batang, nggak ada ininya nggak ada, maka kalian buat ini dulu, lebih enak buat tabelnya, biar tidak salah. Jadi kalian susun yang nilainya 30 sampai 90, kemudian frekuensinya, ini yang yang tingginya ini loh, ini tinggi-tingginya ini sebagai frekuensi. Itu diagram batang. Kemudian kalau diagram garis, perhatikan, ini sama. Ini terjemahan dari diagram batang diubah jadi diagram garis seperti ini. Jadi gambarnya hampir sama, cuma ini bentuknya batang, yang ini bentuknya garis. Terus terakhir diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran, nanti ukurannya satu lingkaran. Satu lingkaran itu 360 360 derajat. Ya, ingat-ingat. Ya. Nih.
Nih. Jadi SD jumlahnya 90 yang menempuh pendidikan SD. Jadi dari hasil pendataan di suatu kelurahan ada 240 anak usia sekolah dengan data sebagai berikut. Jadi total anak 240. Allah. Kemudian itu tersebar SD-nya ada 90 anak, yang SMP 80 anak, SMA ada 50 anak, SMK ada 20 anak. Dari tabel yang ini kalian buat diagram lingkaran. Ya. Diagram Berarti lingkarannya 90 dibagi 240. ya berarti hubungannya dengan sudut. Karena satu lingkaran 360 derajat. Ya. Di sini SD ada 90. Maka untuk mengubah ke dalam bentuk sudut ini, kalian harus mengalihkannya dengan 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Kok bukan 180? Kenapa 360 derajat? Kenapa? Ada yang tahu? Enggak tahu. Karena Ayo, satu lingkaran itu jumlahnya 360 derajat. Ya, betul. Satu lingkaran itu jumlahnya, sudutnya itu 360 derajat. Karena Berarti ini kan nanti kalau terbagi kalau ini. enggak dikali 360 derajat, bukan lingkaran. Ya. Tapi persegi. Ayo Jumlah bulan siswanya, jumlah anak di atas dulu. Itulah. Ininya itu dari hasil pendataan kelurahan ada 240 anak. Jadi di 90 tambah 80 tambah 50 tambah 20. Itu coba dijumlahkan 240. Ya. Dan untuk menjadikan ini berarti yang SD itu ada 90 anak. 90 dibagi dengan total anaknya 240. Nah, kalikan 360. Ya. Ini kalau di kertas bisa coret-coret. Ini 0, coret, 0, jangan coret. Ya. Jadi ini coret-coret. Kalau di kertas bisa. Ya. Dapatnya ini 35. 80 per 240 kali 360 derajat. Nggak dicoret-coret biasa. Ini ada dapat ini. Nah, nanti menjadikan dalam lingkaran ini bisa pakai busur derajat. Pernah tadi kelas 7 busur, penggunaan busur. Bisa pakai busur. Tapi kalau sekedar untuk dikira-kira bisa, ya. 135 itu kan kurang dari 180. Berarti gambarnya seperti ini besarnya 135. 75 seperti ini 30. Yang 120 terus di sini. Itu gambar diagram lingkarannya. Didapatkannya ini itu dari prosesnya dari sini. Sampai 80, nah maka 80 per 240 kali 360. 50 per 240 kali 360, ketemunya 75 derajat. 20 per 240 kali 360 derajat. Ini enggak usah, ini pengayaan. Sekarang ini Pak. Ada latihan. Ini pengukuran berat badan dari 40 siswa diukur sampai kilogram terdekat, diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi beratnya itu antara 38 sampai 45 kilogram. Yang berat 38 ada 5 anak. 5 siswa, 39 kilo ada 3 siswa.
40 ada 2 siswa. 41 ada 7 siswa. 42 kilo ada 8 siswa. 43 kilo ada 7. 44 ada 2. 45 ada 6. Dari data ini, mana yang paling berat berapa? Paling berat berapa kilo? Paling berat. Yang paling berat loh. 45. Paling kurus 38. Siswa yang paling berat badannya yang paling sering muncul atau modusnya berapa? 42. 42. 8 anak toh. Berarti dia modusnya 8. Ada 48 anak itu beratnya 42 kilogram. Terus jangkauannya berapa? Coba jangkauannya berapa? Hafiz. Jangkauannya berapa? Berapa jangkauannya? Jangkauan itu apa rumusnya? Berat yang paling tinggi atau paling besar dikurangi yang paling kecil. Berarti paling berat 45, paling kecil 38. Kurangi ya 7 jangkauannya. Tadi modusnya 42. Sekarang kalau menggambar ini. Dibuat diagram batangnya. Coba kalian buat di buku kalian masing-masing. Coba Elvis dibuat di buku. Buku catatan. Buka. Coba kalian buka buku catatan kalian masing-masing. Masih kelihatan. Ayo yang lain dibuka bukunya. Buku latihan dibuka atau buku catatan. Kalian buat diagram batangnya. Atau untuk latihan aja. Untuk latihan nanti ya. Tugas ya. Menggambar diagram batang. Ini yang nomor 2, menggambar diagram lingkarannya. 2 lingkarannya. Ini nanti. Ya, nomor 1. 1 itu diagram batang. Nomor 2 diagram lingkaran. Nomor 3 diagram garisnya. Ya. Aja di rumah nanti latihannya ini. Coba sekarang kalian perhatikan yang bawah ini. Nomor 1 ditampilkan diagram garis. Nilai rata-rata dari data yang disajikan dalam diagram garis di samping adalah. Sebelum mengerjakan ini, kalian bisa buat tabelnya dulu juga bisa. Untuk mengartikan diagram garisnya ini.
Perhatikan di sini. Nilai yang bawah frekuensi. Nah, perhatikan nilainya berapa aja ditulis di sini. Yang paling kecil berapa? 2. 2 terus 4, 5. 5, 6. 6, 7. 7, 8. 8, 9. 9, terakhir 10. Nilai 2 ada berapa anak atau berapa siswa? 1. Nilai 4 ada. 2,5. Berapa nilai 2-nya? Nilai 4-nya? 3. Nilai 5-nya? 5. 5. Nilai 6? 4. 4. Nilai 7? 6. 7? 6. 6. Nilai 8? 2. 2. 9? 3. 3. 10? 1. 1. Sekarang Tidak ada setengah-setengahan gitu nggak ya, Bu ya? ada. Pusing nanti. Sekarang jumlahnya. Coba lihat. Ini 1. 1 tambah 3. 4. 4. 4 tambah 5. 9. 9 tambah 4. 13. 13 tambah 6. 19. 19. 21. 1. 24. 25. 25. Ya. Sekarang tinggal dihitung. Dikalikan. Ini kan mencari rata-rata itu kan nilai dikalikan frekuensinya. 2 dikalikan aja langsung. 2 kali 1 berapa? 2. 2. Terus 4 kali 3. 12. 12. Di sini 5 kali 5. 25. 25. 6 kali 4. 24. 24. 7 kali 6. 42. 42. 42. 8 kali 2. 16. 16. 9 kali 3. 27. 27. 10 kali 1. 10. Tinggal dihitung totalnya berapa di sini. Nah, dihitung. Ini 7. 7 tambah 6. 13. 13 tambah 2. 15 tambah 4. 19 tambah 5. 24 tambah 2. 26 tambah 2. 28. 8. Terus
2 sisa 2, tambahkan depannya. 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 6, tambah 4, 10, tambah 2, 12, 2, 14, 15. Yuk, ada yang sudah selesai jumlahnya? Ayo Mas Fikra. 158. Berapa? 158. 158 totalnya. Berarti rata-ratanya rata Kedua. tadi 158 dibagi jumlahnya total 25. Berarti berapa? 158 dibagi 25. 6,32. Berapa? 6,32. 6,3. Ya. Berarti jawabannya yang B. Ya. Jadi kalau ada diagram garis, disuruh menghitung rata-rata, kalian buat tabelnya dulu, lebih mudah. Ya. Karena udah tahu. Nah, buat tabelnya. Ini diagram garis mencari rata-rata dari diagram garis yang diketahui gambarnya. Seperti ini. Sekarang kalau diagram, ini diagram apa ini? Diagram Pak Mas Ridwan. Diagram apa ini nomor 2? Lingkaran. Lingkaran, ya. Dalam diagram lingkaran yang nomor 2 ini diketahui data kelompok siswa yang gemar pelajaran IPA, IPS, PKN, dan matematika. Banyak siswa yang gemar matematika, 180 orang. Maka banyak siswa yang gemar IPS berapa? Ya. Cara menjadi gimana? Kalau biasanya kan ketahui total dulu semua siswa dalam kelompok itu. Sekarang kelompok siswanya yang diketahui cuma yang gemar matematika 180 orang. Berarti anu Bu, apa 120 per 180 kali 360 derajat. Itu kalau ini kan belum tahu. Derajatnya belum tahu ini. Ini kita cari derajatnya dulu. Ajar kelas 9. Kelas 9. Tidak ada apa-apa di sini. Dan
Yang nomor 2, ini yang diketahui yang gemar matematika 180 orang. Banyak siswa yang gemar IPS. Di sini derajatnya yang diketahui matematika, IPA. PKN-nya ini diketahui kalau gambarnya sudutnya ini siku-siku. Itu berapa derajat? 90 derajat. Nah, berarti kita bisa mencari IPS. IPS itu totalnya kan satu sudut berapa derajat? Ada bilar. Satu sudut berapa derajat? Satu sudut berapa derajat? Satu sudut lingkaran berapa derajat? Berapa? Satu sudut lingkaran berapa derajat? 360 kan? Sudah ada Apa? sudah ada 80, 120 dan PKN karena sudutnya siku-siku. Itu berapa derajat? Oi. Santai aja mah. 90 Santai aja. derajat. Ya, 120 derajat. Kurang ditambah berapa IPA-nya? 80. IPA-nya berapa derajat? 80. 80 derajat. 80 derajat. Kemudian PKN-nya 90. 90 karena ini siku-siku ini karena ini sudutnya siku-siku. 90 derajat. (360) dikurangi berapa derajat? 120 tambah 80. 290 derajat. 290. Berapa? Kurangi 70 derajat. derajat. Berarti IPS itu ada 70 derajat. Ya. Yang ditanyakan bukan derajatnya, tapi apa? Banyak siswa yang gemar IPS. Bu, Apa? itu dapat 90 dari mana, Bu? Hah? Dapat 90. Silakan, 120 ditambah 80 kan 200. 200 tambah 90, 290. Enggak, Bu, 90-nya 90. Oh, ini PKN Sudutnya ini PKN. kalau digambar, ini sudutnya kan siku-siku. Ya. Oh. Siku-siku itu 90 derajat. Ingat-ingat. Jadi kalau ada gambar siku-siku, itu otomatis sudutnya 90 derajat. Ya. Tuh. Bisa. Udah tahu? Jadi hasilnya disebut derajat. Sedangkan banyak siswa yang gemar IPS. Itu caranya
Kalau ini tadi kan membuat diagram lingkaran, itu kan yang diketahui 90 per totalnya kali 360 derajat. Nah, di sini yang diketahui matematika, yang ditanyakan IPS. Berarti nanti pembandingnya yang diketahui IPS, yang diketahui matematika, yang ditanyakan IPS. Berarti nanti yang pembandingnya nanti menggunakan matematika, karena yang diketahui total siswanya atau anaknya itu matematika. Pembandingnya pakai matematika. Karena ini yang total seluruhnya belum diketahui. Atau kalau mau mencari, jadi IPS itu kita menggunakan ini. Ini yang diketahui, yang ditanyakan diketahui kalikan siswa yang diketahui. Siswa yang kembali PS, yang ditanyakan apa, yang diketahui apa. Sekarang yang diketahui apa? Yang ditanyakan apa? IPS kan? IP. Berarti yang diketahui IPS, tulis saja IPS. IPS yang diketahui di sini apa? Matematika. Nih, yang diketahui matematika, yang ditanyakan IPS. IPS per matematika. Kalikan siswa yang diketahui matematika kan 180 siswa. Sekarang IPS-nya ada berapa di sini? IPS-nya. IPS tadi berapa ketemunya? 70 derajat. Terus di sini 17 derajat. Per matematikanya berapa? Matematikanya di sini 120. 120
dikalikan totalnya 180. Nah, coba kalikan. 70 kali 180 dibagi 120. Atau kalau bisa dicorek. Sama-sama dibagi berapa ini? Ini 120 dengan 180 sama-sama dibagi berapa? Ada yang bisa? Yo, hitung dulu 70. Ya Mas Hikmah, hitung. Hitung coba. Hmm. 105. Ya, jawabannya 105. Betul. Jadi yang suka IPS itu 105 anak. Yang nomor 3, pada diagram lingkaran diketahui hasil panen jagung sebanyak 40 ton. Digambar pada daerah lingkaran sebesar 120 derajat. Jumlah keseluruhan panen adalah berapa ton? Yo, ada yang bisa? Nomor 3. Caranya sama dengan nomor 2. Ditulis yang diketahui apa, yang ditanyakan apa, dikalikan dengan banyak yang diketahui. Yang diketahui apa di sini nomor 3? Yang diketahui apa? Yang diketahui lingkaran besar, daerah Lingkaran ya, itu 120 derajat. Itu jagungnya ya. Iya, Terus Bu. total jagungnya 40 ton. Yang tanyakan jumlah keseluruhan panen. Kalau sudah keseluruhan panen itu berarti satu lingkaran kan? Iya, Bu. Ya, berarti lingkaran berapa derajat? 360. 360. Baik, tanyakan itu ini pakai rumus ini. Ditanyakan Yang ditanyakan kan keseluruhan. Keseluruhan berapa derajat tadi? Keseluruhannya 360 derajat. 360. Yang diketahui. Karena itu lingkaran ya, Bu ya? Iya. Karena satu lingkaran 360. Kan semuanya, keseluruhan ini. Terus kalikan yang diketahui tadi berapa ton?
Yang diketahui berapa ton? 40. Ya. Dah tinggal dikalikan 360 dibagi 120 kali 40. 120. Nah, jawabannya 120 ton. Nah, nih. 120 ton. Ya. Karena ini kan total keseluruhan. Tadi tanyakan apa, yang diketahui apa, kalikan yang jumlah yang diketahui apa di sini. 80 ya 80. Kalau ini yang pentingnya diketahui 40 ya dikalikannya 40. Ya. Nah, seperti itu ngerjakannya. Ini contoh sampai nomor 3. Ini contoh soal. Ya. Nanti tugasnya tadi menggambar ini. Diagram batang, diagram lingkaran, sama diagram garis. Tugasnya ini menggambar. Tapi kalian juga harus nulis ini terus dulu ini, yang latihan ini. Biar kalian paham nanti kalau belajar. Ya. Di sini belajarnya apa? PKN. Oh, PKN. Ya, sambil menunggu PKN, Bu Guru bacakan kemarin yang tugasnya belum lengkap. Yang kemarin dikumpulkan hari Rabu, kelas 8A yang belum lengkap itu, yang tugas 13, 14 ya. Tugas 13, 12, 13 apa 13, 14 kemarin? Kemarin 15, Bu. Kemarin berapa? Kemarin kalau nggak salah 14. Tugas ke-13 dan 14. Itu fisika. Kok banyak Kemarin yang Rabu kemarin. enggak Soalnya 14, Bu. 12, 13. Nggak tahu, 14. 13, Bu 14. kemarin kan nyatet toh, Bu. Enggak, yang kemarinnya. Ya, yang dikumpulkan hari Rabu kemarin. Ah, lupa, Bu. Yang kemarin Tapi dikumpulkan hari hari ini enggak ada Rabu. tugas toh, Bu. Tapi hari ini enggak ada tugas toh. Nah, ini ke hari ini nanti gambar diagram. Aduh. Yang kemarin belum lengkap itu kelas 8A itu Fajri. Fajri itu kurang tugas terakhir. Yang 2 soal, tugas 14. Mas Fajri. Kemudian Mas Abel. Abel itu tugas 13. Yang 3 soal. Terus Salsabila, Mbak Salsabila, Nailatul Iza itu tugas 14. 8A kurang 3 anak. Kemudian yang 8B. 8B itu Abdullah Faros, itu dua-duanya belum, nggak ngumpulkan. Abid Jati itu tugas ke-14 terakhir, belum. Ardra Pirusa itu tugas terakhir 14. Juga belum, karena yang dikumpulkan kemarin 2 tugas itu ternyata sama. Yang 14-nya belum. Yang nomor 7 itu Cesta, itu diulang lagi, 2 tugas diulang lagi, karena nggak ada caranya, semuanya nggak ada. Terus nomor berikutnya Mbak Farahani. Farahani itu 2 tugas belum mengumpulkan. Terus nomor 20 Hardika itu juga belum mengumpulkan, 2 tugas belum dikumpulkan. Nah, Mbak Nabila Nur Soleha itu tugas 14 belum. Terakhir Mas Zelik itu juga 2 tugas belum dikumpulkan. Bukan. Sekarang 8C. 8C itu yang belum Mas Hafiz Faisal Parsa. Itu tugas terakhir belum, sama tugas yang sebelumnya juga belum. Hafiz Faisal Parsa. Kelas 8C. Tugas 11 dan tugas 12 sama 14 belum. Tinggal Mas Hafiz. Sekarang yang kelas 8D. 8D itu Ahbani, itu tugas 14 belum. Mas Jendra itu tugas
Dua-duanya belum. Nggak ngumpulkan kemarin. Wahyu Yuliandra, tugas 14. Muhammad Ehsan Maulana juga belum dua-duanya. Nabila Rahmadani, tugas 14. Nomor berikutnya Nabila Nisa Laili sama Naila Nastin itu dua-duanya belum mengumpulkan semuanya. 8E. Nah, 8E itu itunya di bawah Bu Tutut tok. Nanti sama Bu Tutut aja yang 8E. Di bawah Bu Tutut ininya. Jadi itu yang dibacakan Bu Guru, besok Rabu dilengkapi sekalian. Ya, karena jamnya sudah habis, nanti Bu Guru share yang catatan ini kalian catat di buku. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencatat yang mana toh Bu tadi? Mencatat yang dicatat buku tadi loh, di-share Bu aja. Yang mana Bu? Nanti di-share di grup. Nanti bisa. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekan kemarin ngerjakan tugas ya. Tugas. Ini kita lanjutkan atau mengulang atau memperdalam materi yang sudah. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Ya. Kalau nggak keliru penjelasan 2 pekan yang lalu sampai ini. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Ya. Jadi setelah kita melihat, ya, mempelajari sejarah perjalanan atau proses atau kronologi Sumpah Pemuda, maka di situ kita ingin mengambil nilai semangatnya, ya, nilai semangatnya untuk kita warisi, untuk kita teruskan ke depannya. Ya. Ini yang terpenting di situ, ya, gunanya mempelajari sejarah, ya. Ya. Ada kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, kemudian proklamasi, ini agar kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam peristiwa itu, ya, untuk kita teruskan ke depannya, ya, apalagi kalian sebagai generasi yang nantinya akan meneruskan estafet, ya, kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini. Terjadinya Sumpah Pemuda, ya, tanggal 28 Oktober 2020 sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki ini potensi, tanggung jawab, hak karakter, dan ini mestinya juga kalian miliki sampai sekarang, ya. Kalau pemuda-pemuda pada tahun 1928 punya potensi, tanggung jawab, hak karakter, aktualisasi diri, dan cita-cita, ya. Potensi, kalian pun juga memiliki potensi, meskipun mungkin berbeda-beda. Ayo, apa ini salah sih? Sing ning kene apa ini salah sih? Ya. Ngono, wis ngadep monitor toh. Wah, ya ada monitor sih. Ya. Kalian punya potensi yang mungkin berbeda satu sama lainnya. Ya. Tengok dan lihatlah potensi kalian untuk dikembangkan menuju suatu yang bermanfaat, insya Allah. Ya, potensi yang positif, potensi yang memberikan manfaat, ya. Kemudian tanggung jawab, hak, ya, karakter, kepribadian, ya, aktualisasi diri, dan cita-cita, ya. Ini pemuda. Ini gambaran perkembangan manusia seperti ini, ya, dari anak-anak, ya, sampai pada puncaknya ini, ya, pada angka 5, ya, ini puncaknya. Setelah itu berkarir, bekerja, berumah tangga, ya, akhirnya turun semakin lemah, nah, menjadi lemah, ya. Ini karena kalian berada di puncak sini antara 3, 4, ya, nanti menuju ke 5, ya, 3, 4, 5 ini, ya. Ini SMP, kemudian SMA, kuliah, bekerja, ya, gitu. Siji, pakai siji. Oh. Masih bayi, ya. Ya. Ini secara psikologi, ya, mestinya juga mengikuti alur seperti ini, ya. Secara psikologi, ya, alurnya harus juga seperti ini, ya. Pas SMP kelas loro dolanan karo cah cilik-cilik, dolanan anak-anak ini ketok nak perkembangan psikologi ini kurang sesuai dengan waktunya, ya. Ya ini, ya. Jadi mumpung saya kuat iki, saya masa pertumbuhan, masa perkembangan, ya, mulai golek lingkungan sing apik, cari lingkungan yang baik. Ini menentukan ini, ya. 3, 4 ini menentukan. Nanti kalau sudah ke 5 ini akan muncul, ya, sosok aslinya. Ya, akan muncul antara dia orang baik-baik atau orang yang tidak baik-baik. Ya, ini yo nawis SMA berapa? Ini sekarang kamu baru mencari jati diri bahasanya.
Ya, anak SMP itu mencari jati. Mulai saya muser-muser bahasanya ibaratnya banyu kuwi urung menep. Ya, isih antara bening karo butek, warnanya juga sok-sok gonta-ganti. Itu SMP. Mulai nang golek lingkungan, usah hati-hati. Itu menentukan nanti warna pada angka 5, 6 ini. Ya, itu akan menentukan warna ini. Ya, SMA perguruan, ya kuliah 4 ini SMA. 4 ini SMA. Ini perkembangan. Ini panggere kleru golek lingkungan, ya engko dadine elek. Ya. Ya. Golek lingkungan sing apik. Ya, ada pilihan di sekitar kalian, saya yakin semuanya sama, ada pilihan. Pilihannya lingkungan orang-orang ning masjid atau orang-orang nongkrong ning pinggir jalan sing uwek-uwek, ya, bengak-bengok, keluyuran, belayangan, motor ya trek-trekan wis orang ora kenal sholat, ora kenal waktu, ora kenal ngaji. Ya, ini saya melihat itu enggak rek kowe sing milih. Allah tidak memaksa tapi kamu diberi akal untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Ya memang dimaklumi masa remaja seakan-akan pengen sing beda. Pengen tampil beda, pengen diperhatikan biasanya. Makanya ada kasus ya, rambutnya diabang, tindikan, kalungan, tatonan, motornya diprotoli. Apa tujuannya? Ya, satu hanya yang gaya tadi, yang gaya ingin dilihat. Nah, akhirnya untuk kontrol sing ngono-ngono kuwi. Nah, untuk kontrol yang kayak gitu nanti akan muncul sosok yang aktif kayak gitu. Ya, ini ya. Makanya lingkungan juga menentukan. Ya orang tua juga diperhatikan. Saya yakin semua orang tua mengarahkan anak-anaknya untuk mencari lingkungan yang baik. Ya. Mumpung saya kuat, ngono wis kayak pitu iki, ya, wis ora iso ngopo-ngopo. Makanya masa-masa yang unik, masa-masa yang remaja itu antara dua kelemahan, ya kelemahan waktu anak-anak dan kelemahan setelah tua. Aku nak teko tua. Atau kau tua, numpak nanti tukluk. Oke, ya. Makanya gunanya kamu sekolah itu diantaranya mengawal masa perkembangan kamu agar menjadi anak-anak yang baik, yang soleh dan solehah. Itu tujuan sekolah itu diantaranya itu meskipun tidak tersirat di sana, ya. Untuk menjadi anak yang baik. Ya. Ini bisa dilihat. Ya. Ini karakter anak-anak yang baik. Ada 10. Ini kayaknya pernah ditempel di tembok timur sana kayaknya. Ya. Memiliki akidah, ibadah, akhlak. Ya. Akidah itu apa? Keyakinan, dasar, fondasinya itu. Ya. Dan seterusnya banyak ini ya. Ini karakter yang harus ditanamkan kuat-kuat dalam diri kita semua, termasuk kalian, Pak Guru juga, ya. Ini kuncinya ning akidah itu, ya. Akidah apik, ibadah ya apik. Ya, ibadahnya akidah itu apa akidah? Keimanan, keyakinan, ya. Tuh makanya jangan bosan-bosan untuk mengkajinya, biar ngerti, biar kuat. Ya, itu nak ibaratnya pohon kemarin saya sampaikan kan, pernah sampaikan ya. Ibaratnya akar sing marake urip. Ini surat Ibrahim ayat 24. Ya. Nah, kalau dipotong apa yang terjadi? Mati. Akidah kalau dipotong juga nanti akan mati. Ya. Ya. Atau ibarat fondasi. Nak nggon mobil ibarat mesin penggeraknya. Sebagus apapun bodinya, kalau mesinnya bobrok tidak akan bisa jalan dengan baik. Itu akidah. Kemudian ibadah itu sholat, zikir, ya, kemudian tilawah, ngapal ke Quran, ya, itu ibadahnya. Sholatnya udah kena burung? Nah, udah lengkap belum sholatnya? Wih, nak didelok, kenapa kok belum lengkap? Itu nanti akidah. Ujung-ujungnya karena akidahnya nggak beres. Ya, itu. Nggak subuh tadi? Udah jam 6. Subuh kok jam 6 gitu ya. Ya lumayan ning sini kalah karo gitu. Oh. Nah. Sam.
Apa malah ra sholat? Saya tuh pernah menjumpai ya ya sering ya tanya. Nak neng pembelajaran biasanya tak teko wis sholat subuh burung gitu ya. Ini dimutabaah istilahnya ya. Sangat memprihatinkan nak wis SMP kelas 8 wae salate sedo ya oyak. Nah, wis balik urung? Balik kok. Iki wis balik kok sing cilik iki kok. Wis belum? Udah ukuran ra sunat iki. Ya, nek wis balik iki sing jaket iki sapa iki? Sapa iki? Ikmal ya. Kelas 8 saya yakin semuanya sudah punya taklif ya, beban untuk ibadah. Ya. Ya aku mau karena akidahe ya. Ngaji sok ora mesti gelem ya. Kemudian akan berdampak pada akhlak. Anggere kowe iki ibadah akidah apik, ibadahe beres. Nah, apa akhlaknya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan fasik dan mungkar gitu ya. Ya salate apik insyaallah akan terjaga. Ya, termasuk puasane anggere apik insyaallah akan terjaga. Besok puasa ya pekan depan ya. Disiapke mentalnya, ruhiyahnya ya. Niate sing mulai sekarang udah menyambut ya dengan gembira, dengan semangat ya. Ada hadirnya bulan Ramadan. Pak anggere posone tenan dijamin, bar poso mesti jadi anak yang baik. Halo? Apa kuwi? Wong namanya ya beda lagi. Itu enggak wajib, enggak boleh puasa malah, enggak boleh sholat dan sebagainya. Oh, rampung ya ndang. Nek sing lenang ngarane sing men. Ya, nak pas men ya ora sholat, ora poso, tapi tetap menjaga diri, isi dengan yang baik-baik ya. Maca-maca buku agama, maca itu masih boleh ke hadis dan mas. Maca Quran sing terjemah ya Bu ya. Itu boleh, yang enggak boleh baca Quran. Ya, biasanya anak-anak putri enggak selesai 1 bulan. Dikaji lagi. Ini bulan istimewa. Akan menentukan akhlak. Takwa itu diantara indikasinya dia memiliki akhlak yang akhlakul karimah, ya, amatinul kuluk, akhlak yang matin, akhlak yang sempurna. Itu kalau puasanya benar. Tujuannya apa puasa? La'alakum tatakun. Tujuannya bertakwa agar kalian bertakwa. Itu hikmahnya menghapus dosa. Tidak salah, menghapus hikmahnya, menghapus. Nah, tenanan, murah tenanan ya ora kacek. Murah tenanan ya malan. Ya. Semua ibadah itu berpahala, mendapatkan kebaikan kalau dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh, ihsan, ya. Itu kalau enggak ya wong salat aja itu masih tidak menjamin baik kok. Wa failul musallin. Celakalah orang yang sholat, orang yang lalai dari sholatnya. Sholat itu bisa bikin celaka kalau enggak tenanan itu ya. Mula kon sing tenanan itu ora kok wah ora usah salatnya enggak celaka enggak. Maksudnya sholat ya sing tenanan termasuk puasa. Ya ada 2 sisi. Ya kalau enggak pahala ya kon sungguh-sungguh. Islam mengajarkan kita ibadah ya sing tenanan, sing urip awake dhewe iki siapa? Allah yang memberi kelengkapan seluruh anggota badan kita, tubuh kita, kehidupan kita, rezeki adalah Allah. Ya, itu ya. Ini ada 10 karakter pribadi muslim, pribadi muslim bisa dibaca. Ya. Ojo sing tilingne ojo padusane, poso tekoke padusane kapan gitu. Oh, ya. Saiki ya. Puasanya kapan? Hari apa? 13 ya. Hari apa? Selasa. Nanti tetap pembelajaran loh ya. Itu. Tapi enggak tahu nanti ada libur awal enggak. Tapi yang jelas kemarin sudah diumumkan tetap pembelajaran. Ojo ngarep-arep poso libur. Ya, ojo ngarep-arep. Lo puasa harusnya libur toh, Pak? Ya, kan pembelajarannya lewat Zoom. Di rumah kalau santai tidak membutuhkan energi. Nah, nduk biyen libur rong dino kae. Ya capek tapi Pak lewat Zoom. Capek, malah Gus delok kok. Hah?
Kalau Belum cuma tahu, nanti jam nunggu. enggak apa-apa Pak, yang marahi Sampai jam 9. kebanyakan. Sampai jam setengah 10. Sampai nanti tambah pahalanya. Oh, poso itu syukur turu, ya. Orang itu enggak pas ya. Apa puasa itu tidur itu kayak ibadah ya. Orang itu enggak kayak gitu pemahamannya, ya. Nah wis kepepet ora enek aktivitas timbang kowe bengak-bengokne mikir dalan, ndelok TV, nongkrong, main. Lah kowe turu apa-apa. Nek enek kegiatan yang positif ya lakukan kegiatan yang positif yang baik. Ya, jangan dipahami ibadah apa tidurnya orang puasa ibadah terus bar sahur langsung turu breksek tangi-tangi maghrib. Wah, enggak bener kayak gitu tuh, ya. Kehilangan hikmah puasa sendiri. Wong zaman Rasulullah puasa perang biasa. Oke, kita kembali ke sejarah Indonesia itu. Ya, ada peristiwa di Indonesia pas bulan Ramadan yang sangat penting. Wah, 17 Agustus. Wah, 17 Agustus merdeka Indonesia itu bulan Ramadan. Itu bukan berarti para pendahulu, para pahlawan itu enggak puasa. Mereka beliau-beliau juga puasa. Tokoh ya, karena puasanya tenanan, ibadahnya tenanan, mintanya tenanan. Ya pas 17 Agustus 45 itu pas bulan Ramadan. Tanggalnya 9 hari Jumat. Oh, harinya hari mulia, bulannya bulan mulia. Enggak, pas 17 Agustus tahun 45 itu bertepatan dengan bulan Ramadan. 17 Agustusnya itu pas tanggal 9 Ramadan. Pas poso 9 Ramadan. Itu Allah memberi kemenangan pada bangsa Indonesia pas bulan Ramadan. Perang Badar juga bulan puasa. Perang Hunain, perang Uhud itu juga apa? Pas urakur santai-santai. Iya, ini puasa tenanan mau ya. Ya puasa tenanan ya. Puasa tenanan urakur poso-posonan. Karena nanti ada puasa itu dibagi 3. Ada puasanya anak-anak ya guru mangan apa mencegah makan minum baru wis bebas ora nek keistimewaan. Nah, itu puasanya anak-anak. Ya gambarane kowe tangi turu sahur baru turu neh leker atau minuman pertuan bengak-bengok. Boro-boro tilawah, boro zikir ing masjid ya. Itu puasanya anak-anak, gugur kewajiban. Ada yang 2 puasa yang khusus. Semuanya dipuasakan. Tidak hanya perutnya saja, tapi juga matanya, telinganya, lesannya dipuasakan, pikirannya. Sibuk dengan baca Quran. Baca Quran, ngapalke, maca buku, ya bekerja masih bekerja, yang bekerja enggak apa-apa, yang membantu orang tua enggak apa-apa. Yang orang dintek waktu ini nongkrong yang ngarep TV, nongkrong yang HP, yang laptop, berjam-jam. Entek itu pahala puasanya. Itu akan menghilangkan pahala puasa. Orang batal puasanya tapi menghilangkan pahala puasanya. Orang itu apa-apa. Hanya dapatkan juk walatos. Lapar dan haus, pahalanya enggak dapat. Nah, itu Tadi apa Pak yang membarain pahalanya enggak dapat Pak? Ada apa? Yang membuat pahalanya tidak dapat tadi apa Pak? Ini nak disimbolkan perbuatan mubah. Habis waktunya untuk mubah. Contohnya ya maaf ya, mungkin ada yang seneng main catur, main karambol, nongkrong di pinggir jalan. Itu tidak matang puasa tapi menghilangkan pahala. Nasihatnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu yang main perlu game Pak? Ya? Main game gimana? Ya sama saja itu kan mubah itu. Lah, game sing ngono. Wong kilap kok terus-terusan ya. Wis dileng-leng ini soim. Anggere kilap ini soim aku agak poso. Nah, prinsipnya seperti itu. Ya, game itu mubah. Makanya ada nasihat itu. Nak wis ngono kuwi, misalnya kamu habis sekolah capek ngerjakan tugas, membaca ini dan itu membantu orang tua, capek. Timbangnya kowe ndelok ning ngarep TV, maaf, kowe HP turu. Nah, kayak situ itu boleh tidurnya seperti itu. Ya, lebih baik tidur lah. Ditimbangnya kowe nang TV, delok sinetron, iklan sabun, adus, ya. Wedok-wedok sing diketok-ketok kae ya. Apa nek sinetron kae. Nah, wis rusak kuwi ngono kuwi. Poso-poso. Deloke sinetron lah. Itu ya boleh ditinggalkan dengan tidur tadi. Sing nak enek kegiatan, ibuke bilang, "Nduk,
tolong kuwi piringnya disai, disai luwih apik nek pahalane insyaallah niate ikhlas. Berbakti pada orang tua, poso isih berbakti pada orang tua. Nah, itu lebih baik. Ning timbange kowe mau blayangan mau ya dolanan kowe entek waktu lebih baik diam ya. Ini yang dihindari bulan Ramadan itu tidak hanya perbuatan yang haram atau makruh tapi yang mubah. Mubah itu boleh sebenarnya. Ya, nol, netral. Nah, dari biasa ini nak dilakukan di bulan puasa akan mengurangi pahala puasa, menghilangkan pahala puasa. Sebenarnya sehari-hari kan juga begitu. Ya, qad aflahal mu'minun walladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Qad aflahal, beruntunglah orang-orang mukmin yaitu orang yang khusus salatnya, walladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menghindarkan perbuatan dan perkataan yang lahwun. Apa? Sholatnya masih mikir nggih. Oh, itu tip sholat khusyuk. Ya, sholat khusyuk. Ya, kalau ada lintasan Pak Guru juga belum bisa sepenuhnya khusyuk. Kadang ada lintasan. Ya segera diatasi. Apa ke sholat? Nah, balik kena. Ojo malah bayangke, pemenang bayangke sing wah, sing ora-ora, sing neko-neko. Wah. Nah, itu khusyuk ya ada trik-triknya. Ya, tip bagaimana sholat khusyuk. Neng ora ya itu manusiawi seperti itu. Rasulullah juga pernah ada lintasan bayangan. Ya, pernah. Ya. Iki cerita puasa ya enggak apa-apa tapi ini tolong diniatkan ini untuk pembentukan karakter puasa itu ya. Jadi Allah memberikan wasilah sarana selama 1 bulan agar kalian menjadi anak-anak yang hapus dosanya, terhapus dosa-dosanya, kemudian juga memperkuat karakternya, memperkuat keimanannya, ibadahnya selama 1 bulan di training oleh Allah. Ya, biasanya kalau pembelajaran biasa itu menjelang puasa saya isinya seperti ini. Termasuk pas poso pun saya banyak mengisi materi-materi seperti ini. Asumsi saya, menurut saya ya, PKN itu rapati angel ya. Nanti gunanya di dunia, tapi kalau materi-materi seperti ini insya Allah dunia akhirat nanti. Ya, kita ingin bersama-sama menggapai kecintaan, kebahagiaan dunia akhirat. Ya, dengan kata lain di alam kubur nanti tidak akan ditanya berapa nilai PKN-mu gitu. Berarti kok ya. Man buka man kita buka itu hanya bisa dijawab dengan ilmu agama. Oh. Ya, makanya orang nyepelek ke PKN, ya, orang nyepelek ke PKN, tapi dakwah ya tawasau bil haq, tawasau bis sober ini berlaku sampai kapanpun ya. PKN insya Allah bisa dipelajari. Jam berapa ini? Saya waktu nih. Ya, ini ya, saya pesan untuk diniati posone. Nah, sing idealnya begini lah ya poso itu. Tangi turu setengah jam sebelum sahur. Sebelum isya nggak perlu, Allah 1 jam. Gua gunakan untuk sholat sunnah, 2 rakaat. Oh, tahajud meskipun sore udah tarawih nggak apa-apa, tahajud lagi itu masa-masa yang makbul. Waktu yang makbul tuh ya, masa akhir malam itu. Baru terus sahur. Kowe nak kowe tangi turu langsung sahur ora enak ya enggak? Mangan enak ora nak sahur? Wah, nak tinggal aktivitasnya enak. Kalau Pak Guru bahkan ya kalau masih ada waktunya enggak apa-apa. Ning ben sahur iki penak iki aktivitas dulu kalau Pak Guru seperti itu. Oh, ora rasa nge-game, waktu-waktu kayak gitu nge-game gitu. Pak Guru ngangkati ember, nyirami tanduran sosok gitu. Orang gua banyu resik-resik dan sebagainya. Sisa waktu setelah sholat. Bar gue agak sahur, bar sahur ojo terus turun neng masjid. Sholat sunnah yang marah apa? Sholat fajar. Neng masjid yo kena, neng omah lu apik. Bar gue terus sholat subuh berjamaah, kemudian ngrungokke kultum. Bar gue terus ngapa? Mlaku-mlaku, kuliah ceramah. Bar gue mlaku-mlaku. Wah, biasanya yang mercon. Nah, ini kekeliruan. Nah, saya pernah marah-marah. Mengetak anak pas poso itu. Nah, ya. Nah, kuwi nggo tilawah utawa kegiatan yang lainnya. Sampai nanti siang. Ya. Udah habis waktunya. Isi yang baik-baik. Mumpung masih diberi kesempatan. Jadi, iya, Pak. Pak, kalau selesai buka terus mainan mercon gitu gimana, Pak? Selesai buka. Wah, Pak.
Ya, saya tahu itu kesenangan anak-anak. Saya dulu juga senang mercon. Nah, perlu mercon saya lebih gede sak kaki. Saya bikin sendiri saya waktu itu ya. Akeh-akehan mercon, akeh-akehan kertas di depan rumah. Kertas merconnya tenanan racak-racak saiki kuwi. Mercon gede, bikin sendiri. Itu tolong dikurangi aja ya. Kalau belum bisa menghentikan anak iso yo ora sah. Tapi saya itu juga melihat nggak apa-apa memaklumi anak. Yang penting yang pertama tidak mengganggu orang ya, rumah atau orang lain ya, jauh dari ramean. Kalau terpaksa nggak bisa. Saya pernah tadi saya katakan bentak anak, bahkan tak parahin teko ngomahe, tak oyak anak itu teko ngomahe, tak kandake bapake. Wah, nyumpet mercon yang cerak kamar saya kan deket jalan tuh. Anak saya waktu itu masih kecil kaget, tak tutke anak itu teko ngomahe, tak kandani karo tak konak kowe kendel sumeten ning nggon kasmu kuwi ya. Tak gitu kan itu. Akhirnya anak jadi baik ya, ben pelajaran ya. Dijaga, intinya kita tidak boleh mengganggu orang lain ya, mengganggu dalam arti termasuk buar itu kena surak kan yo kaget ya, posone urung karo pahala, dosane pasti nang ngono kuwi engko luwe apik ora ning yo mau dimaklumi. Gangsing itu ya. Ya, jadi menurut saya itu ya kuwi enggak masalah kalau yang penting tidak mengganggu. Ya. Pak, berarti kalau misal ya Pak ya, misal habis subuh, habis sahur gitu kan, subuhan ngaji, habis itu ngapa-ngapa sampai nanti habis sholat duhur gitu mainan game gitu enggak boleh ya Pak? Ya, itu tidak membatalkan puasa ya, perlu digarisbawahi. Cuman mengurangi atau menghilangkan pahala puasanya nanti jadi tidak kita dapatkan. Ya, dibaca nanti bagaimana para ulama-ulama puasa itu di antara nasihatnya hindari perbuatan-perbuatan yang mubah. Itu mubah sebenarnya ya, mubah itu 0. Ya, sebenarnya puasa itu kan yang dipuasakan itu tidak hanya perutnya saja, tapi juga mata, telinga, ya lesan ya, dari hal-hal yang bersifat mubah. Tadi kalau yang haram jelas itu dilarang keras ya. Ya, itu yang mubah. Jadi sing sepele-sepele kayak gitu itu ya. Ini sudah ditekankan oleh Rasulullah dan juga para ulama-ulama. Maka kata Rasulullah kan banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali juwalatos. Ya, banyak kata Rasulullah. Nanti bisa dilihat hadisnya. Ya, banyak itu artinya akeh ya. Karena apa? Sing diposokke gur wetenge tok, gur makan, menghindar makan dan minum. Yang lainnya tidak dicegah. Ya, telinganya, lesannya, matanya kadang-kadang tidak dipuasakan. Ya, ditahan selama 1 bulan lah ya. Nanti insya Allah akan tertanam kebaikan-kebaikan lagi. Ini sudah sudah habis waktunya. Kalau terpaksanya pengen tanya boleh ke lewat WA juga nggak apa-apa kaitan dengan itu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena hak kalian untuk istirahat ya. Nanti masuk lagi setelah waktunya. Pak, hari ini jangan dikasih tugas ya Pak. Biasa.